Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 559 sampai dengan 561. Pada suatu kesempatan, ketika aku memasuki kapel, aku melihat tembok suatu bangunan dalam keadaan yang memprihatinkan. Jendela-jendela tanpa kaca dan pintu-pintu hanya memiliki kusen tanpa daun pintu. Kemudian aku mendengar kata-kata ini di dalam jiwaku. Disinilah nanti tempat biara itu. Aku agak kecewa bahwa reruntuhan ini akan menjadi biara. Kamis, aku merasa terdorong untuk secepat mungkin bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara melakukan pengakuan dosa, aku mempertahankan pendapatku sendiri atas pendapat Bapak pengakuan. Mula-mula aku tidak menyadari hal ini, tetapi ketika aku melaksanakan jam kudus, aku melihat Tuhan Yesus sebagaimana Ia menampakkan diri dalam gambar kerahiman ilahi itu. Ia memberitahukan kepadaku bahwa aku harus mengulangi kepada Bapak pengakuan dan superiorku segala sesuatu yang Ia katakan kepadaku atau Ia minta dariku, dan lakukanlah hanya apa yang diizinkan untuk engkau lakukan. Dan Tuhan Yesus membuatku memahami betapa kecewa Ia dengan orang-orang yang memaksakan kehendak sendiri. Dan aku sadar bahwa akulah salah satunya. Aku melihat bayangan kehendakku sendiri itu di dalam diriku, dan aku menghempaskan diri ke dalam debu di hadapan keagungannya, dan dengan hati yang remuk redam, aku memohon pengampunannya. Tetapi Yesus tidak membiarkan aku tetap dalam keadaan ini untuk waktu yang lama. Tatapan ilahinya memenuhi hatiku dengan sukacita yang sedemikian besar, sehingga aku tidak mempunyai kata-kata untuk mengungkapkannya. Dan Yesus memberitahukan kepadaku agar aku menyampaikan lebih banyak pertanyaan kepadanya dan meminta nasihatnya. Sungguh begitu manisnya tatapan Tuhanku. Matanya menembus jiwaku sampai ke relung-relungnya yang paling tersembunyi. Rohku berkomunikasi dengan Tuhan tanpa sepatah kata pun yang terucap. Aku sadar bahwa Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Seketika itu juga aku melihat gambar itu di sebuah kapel yang kecil. Dan pada saat itu, aku melihat bahwa kapel itu menjadi gereja yang amat besar dan indah. Dan di dalam gereja ini, aku melihat Bunda Allah bersama sang bayi di dalam pelukannya. Sesaat kemudian, bayi Yesus menghilang dalam pelukan ibunya. Dan aku melihat gambar Yesus yang tersalib itu menjadi hidup. Bunda Allah memberitahukan kepadaku agar melakukan apa yang telah Ia lakukan, supaya juga pada saat penuh sukacita, aku selalu mengarahkan mataku kepada salib. Bunda Allah juga mengatakan kepadaku bahwa rahmat yang diberikan Allah kepadaku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi
juga untuk semua jiwa. Yesus, Engkau andalanku.